Yo, what's up man, kembali lagi bersama Yunarsan Channel malam ini teman-teman. Oh ya, malam ini kita menyajikan tips-tips apa saja untuk mengecek mobil tua nih ya. Simak terus video ini sampai selesai dan sampai kelar, jangan di skip videonya, semoga bermanfaat. Tips-tips apa saja yang kita sajikan pada video ini, tonton terus sampai habis. Oke, jadi sekarang kita kedatangan teman salah satu sahabat kita yang kebetulan pedagang juga nih, pedagang mobil motor juga beliau empat ya. Nah, kebetulan hari ini saya ingin berbagi dan meminta beliau untuk datang ke tempat saya. Karena rencananya kita ingin berbagi barang dan saya mau mengecek mobilnya beliau dulu. Kalau memang cocok dan akur, kita saling berbagi. Namanya juga sama-sama pedagang, ya kan? Bunyinya apa tuh ya? Nggak tahu ini lagi nge-lab nggak? Ada ya? Oh, ada ya? Buka aja. Ngecek deh ya? Apa? Ngecek deh. Tips yang pertama ya teman-teman ya, kalian bisa cek dan dengar suara mesinnya ya. Nah, kalau suara mesin seperti ini, apa kalian ragu? Begitu juga dengan saya juga sedikit ragu nih kalau sudah mendengar mesin seperti ini. Oh, mobil bunyi kecek nih. Bunyi apa tuh ya? Tidak belum ngerti ya. Kalau untuk masalah mesin, kalian bisa ajak mekanik yang Anda percaya untuk yang benar-benar mengerti di bagian mesin mobil teman-teman ya. Ini saran saya agar Anda nggak kecewa untuk membeli mobil-mobil tua seperti ini. AC dingin ada? Tips yang kedua ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di bagian dalam kabin ya. Kalian lihat interiornya masih rapi atau enggak, masih layak atau tidak. Biasanya mobil-mobil tua seperti ini suka lapuk di bagian dashboard karena terjemur panas dan hujan gitu ya. Nah, tapi di mobil ini saya lihat ini masih sangat bagus dan masih layak pakai untuk di mobil tahun-tahun seperti ini. Tahun 93. Nah, sekarang kita lihat di bagian bagasi nih. Nah, ini yang saya senang dengan Mazda Pantren, nggak sama dengan mobil-mobil sedan yang lain. Bagasinya lebih luas dan lebih leluasa kita menaruh barang, teman-teman. Wajah itu mepet. Oke, ini tips yang ketiga teman-teman. Kita wajib mengecek bagian lantai dan tangki ya. Kalian bisa cek tangkinya bocor atau tidak, sudah pernah ditampal atau tidak. Sekalian mau ngecek gardan bocor atau tidak, gitu. Nah, di sini saya mengecek bagian lantai di bagian setir nih. Ternyata benar-benar ada keropos, tapi tidak bermasalah karena ini hanya sedikit memakan biaya untuk melakukan pengelasan. Tergantung Anda nanti untuk bernegosiasinya. Benar-benar ada keropos di bagian kanan. Tips yang keempat nih teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat dan tunduk ke bagian bawah mesin atau nyuruh, boleh dibilang bahasa kami di sini. Nah, kita lihat di sini ada kebocoran di bagian pak karter ya. Pak karter saya rasa sih tidak terlalu mahal.
Tips yang kelima nih teman-teman ya, kalian bisa cek di bagian atap, aliran airnya harus benar-benar kita perhatiin. Kalau enggak nanti takutnya ada kebocoran di bagian kabin dalam. Sayang mesin ini ya, bunyi apa lah ya? Bunyi apa lah ya? Bukan metal bukan ya. Tips yang keenam, teman-teman harus memperhatiin area radiatornya. Radiatornya bermasalah. Ini yang membuat saya tambah ragu untuk membeli mobil ini karena banyak perbaikan yang harus saya perbaiki. Ini kalian bisa perhatiin air radiatornya nyembur keluar. Itu berarti menandakan radiatornya bermasalah. Bisa jadi kotor, tersumbat. Bisa perhatikan kan? Ya. Batas belakangnya. Tips yang ketujuh, kalian harus test drive mobilnya, tes jalan. Masih senyap bagian dalam, ini masih senyap sekali. Jadi karet pintunya masih oke, suara mesin nggak terlalu terdengar ke bagian dalam. Dan untuk memastikan kaki-kakinya enak atau tidak, terus gigi 1 sampai 6 kita pastiin benar-benar tidak ada mangkir. Ini saya lagi melakukan test drive-nya teman-teman. Saya nikmatin dan suara-suara kakinya juga ikut berbunyi. Bawanya pun masih enak, tenaganya juga masih enak, walaupun kaki-kakinya masih tetap bunyi. Setirnya masih oke, tenaga masih oke. Dan yang masalahnya mobil ini saya ragu di mesin, ya kan? Jadi saya sedikit ragu di mesin. Nanti kita lihat hasil negonya, beli atau tidak. Tips yang terakhir nih teman-teman ya, kalian bisa perhatikan kabel-kabel, lampu-lampu apakah berfungsi dengan baik seperti wiper hujan dan AC dan segala macamnya ya. Kalian bisa perhatikannya sendiri dan betul-betul teliti di masalah pengapian. Itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyaknya sudah nonton. Jangan lupa di like jika kalian suka, dan jangan lupa di subscribe agar kami lebih semangat lagi. Penyajian kita tips-tips ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada vlog kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari narkoba, jauh jahatan, lakukan kegiatan positif. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.